ditemukannya mesin uap itu sebenarnya berkorelasi juga dengan ditemukannya cadangan batu bara yang besar di Inggris. Habis kondangan. Enggak, tadi tuh Anda tertidur. Nyampe sisa. Terus tidur. Bablas. Bangun-bangun Belum makan. Untung warung Padang yang seberang situ tuh kosan masih buka. Tuh mantep tuh. Ada jadi sebelah sini nih. Ada warung Padang 24 jam. Mantep. Enggak sih sehabisnya sih. Dia ini kebalik jadwal ininya. Biasanya orang kan buka jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 3 malam gitu. Nggak, dia kebalik dia. 3 malam sampai jam 9 pagi. Tadi jam 9 kebalik ya, jam 9 pagi sampai 9 malam. Ini enggak 9 malam sampai 9 pagi. Khusus buat yang baru kebangun. Iya. Oh iya. Untuk pegawai kerja malam tuh. Oh iya. Shift 3 ini tukang gali kabel Telkom yang di pabrik gitu ya. Orang pabrik. Di sini kan enggak pabrik sih, gudang di sini. Oh, gudang. Itu ada orang kerja gitu ya. Enggak maksudnya kuat gitu. Iya ya. Sampai malam. Itu Bruce Wayne. Kerjanya malam. Itu Batman. Pagi kerja, siang siang kerja, malam kerja juga. Iya. Siang kerja di kantor. Tidur. Iya. Nah, dia WFH dia. Kan kemarin hari Jumat ya. WFH. Siapa Bruce Wayne? WFH yang punya CEO-nya dia. Oh iya benar. CEO yang nyamar. Bang Bro kalau ini kerja gitu juga sampai malam-malam gitu. Kalau kan dosen antum tanya nih. Maksudnya dosen kan cuma berapa jam doang. Ini yang salah nih. Jadi kalau kayak guru, dosen itu sebenarnya kerjanya 24 jam dia. Iya. Ngapain aja kan bukannya ngajar mah cuma paling 2 jam. Kan sebelum ngajar kan dia harus nyiapin materi gitu, harus belajar lagi. Terus kalau ada ujian bikin soal, habis ujian periksa soal. Tapi suka sakit hati gak sih Kang Bro kalau lagi ngajar? Kan udah persiapan tuh tadi. Pas ngajar mahasiswanya tidur. Ya kadang kepancing. Contohnya kayak gini nih. Ya kan, beneran. Dikasih tugas gak dikerjain. Ya Allah. Skripsi gak beres-beres. Iya. Beres Pak, sebentar lagi doain Pak. Iya, siap. Saya sih sebetulnya udah lulus. Tapi ijazahnya belum ngambil. Tapi asli. Ijazah asli gitu. Ini covernya pakai print. Cover ijazah pakai print. Ya. Nah, isinya pakai mesin tik ini. Skripsi kali. Skripsinya. Cover skripsi nah, pokoknya kamu antum ini tugas akhir bukan skripsi. Kenapa Pak bikin skripsi? Kan Anda bukan orang seni, Pak. Akademik. Siap. Tapi ngobrolin tentang tadi ya pekerjaan tuh. Yes. Ada memang orang-orang yang kuat ya di saat ini. Maksudnya kuat tuh dia kerjanya berjam-jam gitu. Kayak nggak ada liburnya gitu ya. Terus sehat gak sih itu kalau kayak gitu? Gimana? Iya sih, harusnya kan tubuh manusia kan malam itu istirahat ya. Iya. Tapi kan demi menjamin supaya produksi tetap jalan kan kadang-kadang kan gitu ya. Harus ada, makanya ada shift 1, shift 2, shift 3 Dia pakai pola tidurnya Romawi. Habis maghrib tidur. Ya, bangun langsung 9 bangun kerja. Kan nggak boleh Pak. Kalau dalam Islam kan tidur habis sisa. Ya dia kerjanya malam. Tidur dimarahin bosnya. Berarti kayak satpam ya? Ya sama kita sih sebenarnya. Ya. Sekretiri. Tapi ada pekerja yang memang dia tidur doang Pak. Apa tuh? Polisi tidur. Udah tidur terus dia. Mulai nih. Tapi bukan orang. Iya ada. Tenang aja Pak. Polisi ini kali. Polisi India atau polisi apa nih? Ini polisi Ekuador. Kayak ini dong, film kartun ya. Makanya ada asosiasi yang menaungi buat Serikat Pekerja Tidur. Para pekerja itu ya. Apa namanya? Serikat ya. Serikat buruh. gitu Pekerja malam. Serikat buruh Pak. Serikat pekerja malam beda lagi nanti. Ya orang sip malam. Serikat buruh gitu. Ya itu kan kalau kita lihat
ini ya sejarahnya kan memang dari sejak ditemukannya mesin ya. Mesin apa tadi namanya? Mesin uap ya, mesin uap. Mesin uap dia nguap terus berarti, ngantuk berarti. Beda dong. Beda. Nah, mesin uap di mana tuh? Di Wales ya. Di Wales. Penemunya James Bond. James Cameron kan. James Watt. Oh, James Watt ya. James Watt ya. Jadi sejak ditemukan mesin kan nah ini sebenarnya kalau dikaitin ya sama geologi, ditemukannya mesin uap itu sebenarnya berkorelasi juga dengan ditemukannya cadangan batu bara yang besar di Inggris. Yes. Jadi Inggris itu punya cadangan batu bara yang besar. Sampai sekarang? Sekarang kan mereka udah ngekat ya, udah mengurangi penggunaan batu bara, tapi cadangannya masih banyak. Bak apa Bebe? Ya? Jadi bak apa nggak dibiarin aja? Nah, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, cuma uniknya adalah batu bara itu aslinya kan terbentuknya di daerah tropis. Daerah tropis. Tapi Inggris enggak kan? Tapi Inggris tidak tropis. Kenapa bisa ada batu bara di situ? Why? Why? Karena batu bara itu yang ada di Inggris sama di Amerika itu terbentuknya sekitar 300-an juta tahun yang lalu. Ice Age. Oh, lebih tua lagi. Namanya mungkin zaman Carboniferous. Paleozoikum. Dinosaurus itu. Lebih tua daripada dinosaurus. Dinosaurus itu 100-an juta tahun. Jadi sebelum dinosaurus menjelajah bumi, udah terbentuk. Sudah ada batu bara. Jadi pada waktu itu di bumi masih tumbuh yang di daratan itu yang hidup adalah tumbuhan-tumbuhan besar. Tumbuhan besar. Iya, bentuknya tuh rawa-rawa gitu. Jadi pas dia mati ketimbun, lama-lama jadi gambut, jadi batu bara. Nah, itu pada saat terbentuknya Inggris sama Amerika itu posisinya jadi kan lempeng bumi gerak kan. Iya. Nah, jadi lempeng Inggris sama Amerika di 300 juta tahun yang lalu itu posisinya ada di dekat Khatulistiwa. Jadi lumayan hangat suhunya. Paham. Nah, jadi agak geser ke ini ya, ke Khatulistiwa ya. Khatulistiwa. Nah, makin lama kan nyebar tuh. Benuanya tuh pecah. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Ya. Nah, yang ke utara itulah yang kemudian ditemukan saat ini sebagai batu bara. Cadangan batu bara itu di Inggris. Di Inggris sama di Amerika yang banyak. Jadi makanya kan muncul pertambangan pertama di sana. Di Liechtenstein itu juga banyak ada tuh. Di mana? Di Liechtenstein. Telan dulu. Luxembourg. Oh, Liechtenstein. Yes. Ya itu kan juga dekat-dekat kutub sekarang kan. Maksudnya udah lintang-lintang 40 derajat gitu ya. Itu awal mula apa sih? Kalau ini Renaissance ya? Oh, Renaissance ya? Belum sebelum Renaissance. Enggak, maksudnya mesin uap itu. Revolusi industri. Renaissance kan? Sebelumnya Renaissance kan ketika revolusi Prancis ya. Oh, revolusi Prancis. Jadi meninggalkan teokrasi ya. Jadi Siap. Jadi masyarakat Prancis Yanto. Masyarakat Prancis meninggalkan sistem pemerintahan teokrasi. Oh iya. Jadi republik kan, jadi demokrasi. Demokrasi. Nah, baru kemudian termasuk ya pada saat itu berkembanglah pemikiran. Jadi orang Eropa belajar berpikir rasional. Ilmiah. Nah, sampai mereka menemukan ilmu pengetahuan, termasuk teknik membuat mesin uap. Nah, itu ternyata bersamaan dengan momen itu adalah pertambangan lagi kencang-kencangnya juga. Karena tadi ya penemuan keperluannya untuk mengangkat batu bara tadi. Betul, untuk menyalakan mesin lah gitu ya. Iya. Menyalakan mesin. Jadi ya ini saling berkolaborasi lah gitu. Dan kemudian dengan doang bawanya. Astagfirullah. Ini kan udah ada air ini. Oh iya. Jadi dengan ditemukannya batu bara, ada mesin uap, maka disitulah terjadi perubahan revolusi industri. Jadi awalnya cuma pakai tenaga kuda, tenaga manusia. Nah, diganti sampai sama dengan tenaga mesin ya. Tenaga mesin. Jadi revolusi industri yang kedua itu. Kalau sekarang revolusi industri keberapa nih? Nah, katanya 4 ya. 4 ya. Yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu otomatisasi. Persatuan Indonesia. Bukan berkumpul dengan orang soleh. Oh iya. Opik berkata. Dedi.
Ini kita lagi ngobrol apa? Ya malam jam 12 malam. 1 malam ya. Baru bangun tidur nih. Iya. Aduh. Nah gitu, jadi ini revolusi industri. Kemudian ya kaitannya juga dengan kapitalisme kan. Revolusi industri itu Ratu Victoria bukan ya? Ya kapan ya? Saya agak lupa tuh. Zaman-zamannya itu kan ini Thomas Shelby. Filmnya apa namanya? Peaky Blinders. Peaky Blunder. Saya tuh film itu tuh dulu saya kira ini film tentang masak-masak bikin saus itu ada blender. Blender. Ternyata bukan mafia. Ternyata saya kira ini masaknya buku beda. catatan. Ya. Binder. India Binder Singh. Binder Singh itu mah ini. Okay. Pandit. Ayo. Pengamatannya. Binder Singh. Ya bener dia bukan cuma bawa catatan kan dia. Binder Singh bawa catatan. Binder. Aduh, tadi revolusi industri dulu. Iya, terus pada zaman-zaman itu kayaknya kapitalisme udah berkembang juga di Inggris. Jadi kayak termasuk juga masalah buruh. Jadi konon katanya jam kerja itu ada yang sampai 20 jam tuh. Satu shift. 20 jam. 20 jam tuh. Buruh zaman itu, pas zaman-zaman kapitalisme itu kan. Puncak-puncaknya. Tapi mungkin gak semua kali ya. Gak semua. Pabrik baja. Iya, tapi rata-rata kan 12 jam shift. Pabrik tenun, pabrik kain ya, tekstil termasuk masyarakat apa? Liverpool, Manchester itu kan. Manchester. Glory. Oligan mulu yang kena tadi. Iya. Nah, itu dia kerjaan sampai 12 jam, 16 jam gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya gajinya pun cuma ngepas buat hidup aja. Jadi diceritakan katanya London pada waktu itu ya kalau kita lihat Jakarta mungkin kumuh kayak gini ada bagian lebih kumuh. Penuh asap. Terus selokannya hitam gitu. Banyak penyakit. Ini penyakit disentri gitu. Pes. Kayaknya bukan pes deh kalau itu. Udah enggak ada. Kayaknya FIFA. apa gitu. FIFA. Disentri kayaknya ya. Ya penyakit pencernaan lah gitu. Muntaber kalau disentri itu pencernaan. Oh, itu zamannya Sherlock Holmes. Ya, yang gitu-gitu. Sherlock Holmes. Jadi rumahnya Sherlock Holmes kan cuma ngekos kan? Iya. Sama kayak kita nih. Tapi emang bener Sherlock Holmes ada? Ya ada zaman itu. Enggak, yang nulisnya ada. Arthur Conan Doyle kan. Nah, dia yang siapa itu musuhnya bukan pembunuh berantai yang di Inggris tuh. Yang bunuhin cewek-cewek itu. Aduh, siapa ya? Siapa itu? Lupa saya namanya. Canberra. Bukan. Jack the Ripper. Jack Ripper. Ya, Jack. Itu musuhnya Sherlock tuh. Ya, enggak sih sebenarnya. Jack the Ripper ada, Sherlocknya yang enggak ada. Sherlock enggak ada. Tapi Sherlock ngekos bener. Iya. Nah, berapa? Ibu kosnya ini. Ibu siapa namanya? Milady. Wilson. Wilson mah temannya. Wilson temannya. Watson temannya. Saya enggak ngikutin. Kok Wilson? Watson. Pokoknya ada ibu kosnya lah. Iya. Gitu. Nah, bukan Vincent. Sulap dong. Vincent. Astagfirullah. Bapak-bapak satu ini. Nah, itu di zaman itu London tuh udah padat lah. Sampai orang tuh banyak orang datang terus ngekos gitu. Jadi seadanya. Nah, bahkan anak-anak pun juga disuruh kerja. Iya, itu. Jadi kayak parah sih perburuan. Tom Sawyer itu. Itu siapa lagi tuh? Enggak tahu. Dia mah enggak ada penemu ini kali ya. Sayur lodeh. Semua film-film Inggris. Nah, zaman itu ya parah lah perburuan. Maka muncullah di situ sosialisme kan sebagai bentuk protes, bentuk protes gitu. Antiseptik. Ikut-ikut ya. Anda gak ikut-ikut tiba-tiba kenapa antiseptik? Antibiotik kali. Iya sih tadi sakit ini disentri tapi sintesis antitesis. Kenapa jadi antiseptik? Jadi antiseptik. Memicu apa namanya? Sintesis antitesis. Sintesis. Tesis antitesis jadi sintesis. Ya, padahal salah sebenarnya. Tesis skripsi wisuda.
Maka muncul sosialisme sebagai ini antinya lah gitu ya. Antinya dari kapitalisme sebagai solusi. Nah, termasuk juga protesnya adalah itu mengurangi jam kerja dan gaji ya, gaji layak. UMR London belum ditemukan. 3 juta apa kalau nggak salah ya. Berapa? 5 juta apa 3 juta gitu. UMR London sekarang murah amat. Sukabumi aja 5 juta. Cikarang paling tinggi. Iya, 5 juta, 6 juta Cikarang. 6 juta. Cikarang mah daerah industri. Iya. Memang biasanya kalau apalagi tentang buruh gitu ya, biasanya di daerah industri memang banyak asosiasinya. Ya iyalah, daerah industri. Daerah pertanian mah bukan buruh ya, petani ya. Ada buruh petani. Buruh terep kalau di kampung saya. Buruh terep itu yang ini orang manen itu loh. Manen. Pakai apa namanya mesin. Pakai apa? Ani-ani. Itu alat namanya. Bener emang. Bener. Pikiran saya kemana-mana nih Pak, jam berapa sih? Jam 1. Ani-ani terus dilepas ditumbuk lagi pakai apa? Pakai alu. Ani-ani alu-alu. Bukan alu doang. Nah gitu. Makanya tuntutan para buruh sampai sekarang ya. Iya. Kayaknya cuman itu doang ya. Iya. Jam kerja sama gaji. Dan munculnya konsep ada hari libur itu dari sana. Iya. Jadi kan kenapa kita harus libur coba? Iya. Emang di Islam ada dalilnya libur? Enggak ada. Kalau bisa kerja aja. Iya. Faiza Kalau bisa kerjakan. Kerja aja. Ya udah kesini 2 kali coba. Nah itu jadi Faida azamta fatawakal ala Allah. Begitu kan ya? Gimana nyambungnya kemana? Faiza Farokta Fansop. Ya. Berlelah-lelah kan. Ya, habis selesai satu langsung kerjakan yang berikutnya. Tapi tetap tadi kan Faida azamta fatawakal. Bener, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Emang ayat mah enggak ada yang salah, Pak. Iyalah. Tinggal kita tempatin aja ya. Insyaallah. Luar biasa. Gitu. Memang. Termasuk sampai ke Indonesia saat ini. Nah, yang kemarin kita May Day ya. May Day. Katanya ada demo ya kemarin tuh ya. Nah. May Day itu kenapa namanya May Day? Apa karena hari bulan Mei? Kan? Bulan Mei. Tapi katanya asal usulnya dari Amerika kalau nggak salah ada. Kalau bisa Agustus Agus Day gitu. Agus Day. Kalau September? Septi Day. September Day. September Rain. Iya. November Rain. November Rain. Kalau September ceria. Oh iya. September ceria. Aduh. Umurnya ketahuan. Gitu. Gitu Mas Di Indonesia juga, kayak gitu juga ya buat ini. Iya kayaknya. Ya demonya juga tuntutannya kan lagi-lagi UMR. Yang mana kalau di Indonesia UMR itu kan sebenarnya ada hitungannya. Pakai KLH kalau KLH apa tuh? KHL apa KLH? Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan layak hidup ya, pokoknya gitu lah. Jadi ada rumusnya. Nah, KLH-nya ini nanti ditetapkan oleh provinsi, perda lah gitu, perda. Nanti ada hitungannya tuh. Kalau saya pernah lihat tabelnya dihitung terus. Kalau satu orang itu butuh misalnya beli baju berapa kali dalam setahun. Kalau zaman dulu belum ada HP, dihitung tuh langganan koran berapa rupiah dalam setahun. Langganan majalah. Terus langganan dulu kan ada iuran TV ya? Iya, iuran TV dihitung juga tuh masukin. Emang zaman dulu ada kita selalu menghindar. Kalau orang iuran TV lewat kita tutup pintu. Gimana? Nagihnya per rumah gitu ke rumah? Iya, ini bukan TV kabel ya, TV biasa. Karena dulu TVRI nggak pakai iklan. Iya. Oh. Jadi duitnya dari mana? Ya dari iuran warga. Sempat itu dari iuran TV. Saya ingat ada kartunya tuh, saya pernah lihat ada kartunya. 350. 350 rupiah tuh. Iya. Zaman bapak ini. Oh ya ini kita ada bapak ya. Lewat 350 katanya. Oh ya Pak. Iya. Bapak kos. Oh iya bapak kos. Bukan ini yang biasa. Mamang di depan ini, depan kosan. Mamang lagi. Yang jual ini tadi apa? Hansip. KLH Kementerian Lingkungan Hidup dan salah. Hafalkan saya Raja Juliantoni. Kebutuhan hidup layak kalau nggak salah. KHL kali ya. Iya KHL kayaknya. Baik kita. Raja Juliantoni ya lingkungan hidup ya. Udah ganti. Tadi kan kebutuhan hidup layak. Reshuffle. Hari ini? Enggak. Udah beberapa minggu yang lalu gitu.
Raja Julianto baru hafal 1 menteri saya. Dulu hafal loh sampai. Iya, ditempel. Dulu ditempel posternya kan. Dulu tuh hafal. Paling membekas itu ini Menteri Luar Negeri. Ali Alatas. Ali Alatas. Sudomo. Bukan, Ali Alatas. Sudomo Menteri Dalam Negeri. Sama Harmoko sih. Harmoko. Sama ada lagi. Ini Menteri Sekretaris Negara. Siapa? Hari Sabarno. Bukan. Itu Pak siapa yang Murdiono. Kalau sekarang kan Sekretaris Negara Mayor Teddy. Buna. Siapa Buna? Buna Teddy. Saya udah bener tuh. Bung maksudnya. Antum sih ngangkat kode atau tahu. Saya udah bener Mayor. Oke, kita potong tahu ya biar pada bingung ya. Oke, ketawa ya. Buntet. Lanjutin lagi. Tambahin lagi. Jadi udah ketemu enggak? Udah ketemu hidup enggak? layak kan, kebutuhan hidup layak, standar kebutuhan fisik minimum. Ya. Jadi dihitungnya memang kebutuhan fisik ya. Fisik. Jadi minimum. Jadi misalnya kayak itu bahkan ada masuk dalam list tuh deodoran. Oke. Deodoran jadi maksudnya ya kita jangan sampai bawa badan dong. Makan, pulsa. Oke. Pasta gigi terus sampo. Sabun, sampo, kos-kosan. Udah gitu doang. Iya. Ya. Nah, itulah kesehatan rumah sakit itu asal kan BPJS. Iuran BPJS hitungannya. Jadi nanti muncullah tiap kota bisa beda tuh nilainya karena kan tergantung harga di tiap kota kan. Harga tiap kota betul. Harusnya Papua lebih ini dong. Lebih mahal, lebih tinggi UMR-nya, ya kan? Memang. Kan lu kerja di Freeport. Bukan, masa sih? Gaji UMR bukan atau dia nggak pakai UMR dia. UMR Indonesia Timur coba. Ya murah. Nah, coba. Yang paling tinggi Cikarang memang benar. Karena sejauh ini industri dia. Yang saya tahu UMR itu karena kawasannya kan, kawasan industri. Iya. Dia UMR-nya tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Karena ada yang mahal di situ. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya dihitungnya dari standar itu harusnya Indonesia Timur, Pak. Masa Indonesia Timur gak ada industri, Pak? Enggak, maksudnya kebutuhan di situ kan lebih mahal. Iya, ya tapi mereka tidak banyak kawasan industri, tidak seperti di Pulau Jawa. Terus itu alasannya jadi gajinya. Tapi aneh pernah denger nih Kang Murwah. Enggak masuk sih. Apa? Dalam Islam tuh gak ada UMR ya? Betul ya. Kan dalam Islam harusnya ini kan akad aja kan. Akad aja. Jadi semuanya UMR itu kayak apa ya? Pereda aja, pereda emosi para buruh. Iya, karena kan itu dua doang yang dituntut. Iya, karena kalau dalam Islam kan kebutuhan dasar ini bukan minimal tapi maksimal. Dan itu yang nanggung negara. Karena ditanggung negara. Semuanya, jadi nggak peduli kaya miskin semuanya harus sudah mendapatkan kebutuhan dasar itu. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan itu keamanan, semua itu harus terjamin kan. Yeah. Makanya nggak ada. Kalau itu mah bagus dong, berarti ya kan. Iya, jadi kan kerja pun bukan buat memenuhi kebutuhan minimal ini. Itu dia. Kalau sekarang kan banyak orang yang kerja 11P, pergi pagi pulang petang, pusing apa? Pendapatan pas-pasan, potong pajak. Pegel-pegel. Jangan gitu, jangan gitu. Mentah-mentah dia semalam itu begadang ngurusin ini ngisi pajak dia. Oh, dapat waprian, bener kan? Maksudnya kalau misalnya semuanya di handle sama negara, kebutuhan pokok, terus kita dapat gaji untuk beli kebutuhan iPhone yang lain, itu kan fair gitu. Kalau sekarang nggak enaknya kan kita dapat gaji nih. Tiba-tiba ntar pendidikan aja udah dengar cerita-cerita orang yang udah yang berpendidikan. Iya, bukan yang nyekolahin anaknya gitu kan ya. Yang SPP-nya luar biasa gitu kan. Antum berapa SPP-nya? SPP 150.000. Ada emang. Hah? SPP 150.000. Ada. Lu kalau negeri kan enggak ada SPP. Tapi kualitasnya jelek. Iya. Memang sih ya. Iya. Negeri enggak ada, iya benar sih. Tapi kasihannya apa? Gimana tuh ya gitu ya? Guru gaji gurunya kalau di negeri itu kalah sama gaji tukang masak.
sama tukang cuci ompreng. Oh, yang di dapur itu. Yang di dapur. Ya. Dapur. Aneh ya, kepala sekolah masa kalah tinggi sama ini koki. Kan ini sisanya dibayar di akhirat katanya. Avokado. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Luar. Katanya, nggak tahu kata siapa tuh ya. Ya. Tapi bener emang dosen berapa sih gajinya? Beda. Beliau kan Kalau dosen beda ya? plus. Ya, tapi tetap di bawah pegawai Freeport lah. Iya. Iya. Luar biasa. Di bawah ini. Oh gitu ya. Tergantung kampus juga kalau dosen tuh. Kalau kampus Iya. Semakin kampusnya Bonafit. ya semakin mahal. semakin Iya. semakin lumayan. Itu ada hitungannya juga sama kayak UMP Beda-beda tadi. sih. Enggak, Beda. ini uniknya kalau guru itu tidak dianggap tenaga pendidik. guru dan dosen tidak dianggap tenaga kerja, jadi tidak wajib Iya. digaji sesuai UMR. Jadi Iya. makanya masih ada guru yang 300.000 Ya. Oh, karena nggak dianggap sebagai tenaga kerja. Jadi kan undang-undangnya Tenaga apa dia ya? nggak tahu. Pendidikan. Jadi Kacau sekali. payungnya adalah di undang-undang pendidikan lah gitu ya. Iya, tahu. Nah, Oke. regulasi pendidikan. Jadi makanya dilemanya di situ tuh para guru di Indonesia tuh. Jadi kayak dia kerja iya, tapi dianggap buruh bukan gitu. Jadi tidak punya hak buat nuntut gaji Iya. se-UMR. Iya, Sedih padahal banget ya. sedih lah. Padahal kan guru juga manusia ya. Iya. Guru juga. Enggak juga. Maksudnya guru itu kan juga ini yang Ya kan perlu. Maksudnya, apa namanya? Menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Ya. iya. Kalau ada value itu kan Setuju harusnya saya. kan Luar biasa memang. iya. Keren. Jam berapa sekarang? Lagi bener Ada. lagi bener. Yang mulai masuk filsafat nih, 1:30. Udah mulai masuk. Iya, mulai bahas Sokrates habis ini. Sokrates. Ya. Aduh. Tapi bener kayak nggak mungkin aja Pak, misalnya kayak guru gaji 300.000 zaman sekarang ya, misalnya kayak Ada. iya Tapi ada betul. ya. Beneran Cuman ada ya? Ada. Gimana cara hidupnya dia gitu loh. Ada. Saya ini nggak kebayang sih. Temen aneh tuh temen aneh guru awal-awal mah 300.000 dia. Ini kosan aja 1.500.000 Pak. Ini Sebulan. apa? Ini masih mending ya, masih mending di perkotaan ya. Kalau di pelosok-pelosok Indonesia tuh masih ada segitu 300.000. 300.000. Dibayarnya Dibayar kredit dengan tunai. 3 bulan sekali. 6 bulan kadang-kadang. Allahu Akbar. Itu pun pakai wesel. Kayak dia nggak Wesel ya. Belum pakai transfer ya? Belum pakai transfer. Guru-guru di pelosok-pelosok itu. Oh, Nah, itu, beneran Bang. wesel ya? Kayak wesel. Pakai apa DHL gitu mungkin ya? Pos. Apa sih wesel pos ya? Biasanya pos lah Pak. Pos. Pos lah Itu biasanya. kan segitu tuh. 300. DHL mah dianterin sampai rumah. 300.000. Di tahun 2020. Iya, 6. bahkan yang itu tuh gedung sekolahnya, ruang kelasnya dari kayu tapi dapurnya dari Itu kan miris. tembok. Nah, kalau itu sekolah saya dulu kayak gitu tuh. Ya. Sekolah Impres. Impres. Jadi gak perlu tunggu bencana, kayaknya roboh duluan tuh. Oh gitu. Ya, jadi kalau apa namanya kalau Digonggong anjing rubuh ya. enggak, kalau pagi dipakai sekolah, kalau malam dipakai nyimpen ternak sama warga. Iya bener, pernah ada juga kayak Iya, gitu. iya. Jadi pagi-pagi tuh kita bersihin tai kambing gitu. Ya. Kambing. Iya. Itu ke sekolah itu kelas itu. Kalau ada kambing birahi itu, roboh kelihatannya itu. Tapi itu negeri. Negeri Impres. Di kampung-kampung itu banyak. Apa sih bedanya Impres sama ini? Impres tuh. Bedanya ini kata impres aja. Beda impres itu. Enggak, kalau sekolah saya tuh pintunya ada tapi nggak bisa Dibuka. tidak berfungsi untuk menutup gitu. Iya. Makanya malam-malam kambing bisa masuk. Iya. Padahal ada tapi nggak berfungsi. Itu ya impres itu kayak apa ya? Impres itu kayak Seadanya. iya persiapan. Biasanya kadang-kadang gurunya cuma 3. Ya. Kepala sekolah merangkap guru matematika. Itu sejarahnya apa Pak? Kenapa ada Impres? Ya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan sih. Tapi akhirnya jadinya sedih. Memang itu daerah-daerah. Daerah-daerah ya. Di daerah-daerah. Iya sih. Nah itu dia makanya kan. Kalau misalnya kayak tadi biaya pendidikan aja berapa? Kan ada negeri, SD negeri. Iya. Kalau SD negerinya kayak tadi gitu, Impres? Iya. Kayak yang film atau Laskar Pelangi. kisah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Itu kan Walaupun miris banget. Laskar Pelangi itu kan dia sekolah swasta. Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah dia. Iya itu swasta. Nah yang negeri nih, kalau yang negeri itu tadi yang kayak Impres gitu. Sama aja. Gimana mau merealisasikan perkataan Pak Fajar tadi, ya kan? Guru itu apa? Lupa. Itu menjadi apa
apa ya? Tulang punggung Ya, peradaban. tulang punggung peradaban sebuah bangsa. Sebuah bangsa. Kayak Iya, kalau miris sih. sekolahnya aja kayak gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak siswa tuh ngelihat apa ke sekolah itu bukannya wah saya bisa jadi orang sukses nih. Malah tapi justru yang sekolah-sekolah negatif gitu sih. kadang-kadang dari situ ada anak-anaknya tuh juga semangat belajarnya. Kalau gurunya bisa menginspirasi, Iya. masanya gurunya juga. Iya. Tapi gurunya juga orang-orang, tapi mirisnya gini loh, mereka ini orang-orang yang menginspirasi semua. Iya. Cuma apa kerjanya serius. Tapi gajinya bercanda. Bercanda, Gitu. kerja serius gaji bercanda. Gaji bercanda. Iya. Ada yang orang gajinya bercanda, tapi Kerjanya gajinya bercanda, serius. gajinya serius. Iya, ini komedian. Komedian. Ya kan kerjanya di situ, Mang. Kerjanya Iya, iya. bercanda mulu. Bercanda gitu. mulu Iya. dia. Sama yang satu lagi Apa tuh? yang di kantor. Oh iya ya. Cuma itulah. tidur, dia enggak bercanda dia. Yang tiga huruf. Tiga huruf. Tiga huruf. Ya. Apa, Pak? Ini Huruf TKA. pertamanya apa? Yang nggak kerja asing. Ya gitu. Ya, itu. Halo. Jadi Apa kita perlu bikin ini May Day tapi khusus untuk guru gitu? wah, Tuntutannya. saya nggak ngerti ya kalau di Indonesia soalnya pas libur iya. berarti. Nanti Juni biasanya libur tuh. Juni deh. 1 Mei biasanya guru-guru pada sibuk bikin soal kayaknya. Buat UAS. Iya sih. Iya sih. Pokoknya asat dibikin asat. Buat ujian ya. Karena udah mau akhir semester gitu. Iya, akhir semester ujian. Kasihan banget ya. Dituntut. Tadi kita ngobrolin apa sih? Gaji Ya, gaji buruh, Iya. tapi malah Guru lebih kasihan. guru lebih kasihan. Lebih kasihan. Dan Guru- ternyata saya baru tahu juga bahwa guru tuh tidak termasuk kepada apa tadi buruh ya Iya, tidak dianggap sebagai Tenaga tenaga kerja. kerja. gitu. Jadi Ya, tidak masuk ke dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Aduh, pantesan ya. Ya. Harusnya gimana sih idealnya kalau gitu? Ya harusnya kan negara hadir. ya negara hadir ya. Apa namanya pekerjaan itu sebenarnya bukan kan kalau UMR ini kan jadinya seakan-akan Iya. beban perusahaan buat menyejahterakan pekerja. Iya. Iya kan jadi kayak UMR nih pekerjaan perusahaan wajib ngasih gaji minimal UMR supaya bisa hidup nih. Iya. Sementara negaranya gak ngapa-ngapain. Kan malah salah juga kan. Iya. Betul, Makanya kan betul. Jadinya benturan tuh selalu antara pengusaha, pemodalnya sama buruhnya. Nah, yang benturin siapa ya? Karena negara tidak mau hadir itu. Itu yang membuat ini berbenturan terus. Jadi kayak buruh itu protesnya ke siapa? Iya. Ya demonya ke perusahaan. Padahal Iya. perusahaan juga kan mikirin untung juga kan. Kalau Iya, betul. oke lah kalau Betanis. perusahaannya besar. Tapi kalau perusahaan kecil, itu kan lebih susah lagi kan dia. Iya. Dia wajib ngegaji se-UMR tapi mungkin profitnya nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Bahkan UMR itu mematikan UMKM. Di kampung saya tuh UMKM kan di kampung saya banyak UMKM tuh. UMKM bikin apa seragam, baju seragam, topi, dasi gitu. Itu semakin kesini semakin sulit kita merekrut tenaga kerja yang lebih mudah. Karena nuntutnya UMR. Iya. Oh. Kan padahal gaji seperti itu ya tukang jahit itu kan nggak bisa lah UMR. UMR kan 4.500.000 juga. Tapi saya setuju kalau tadi kata Pak Fajar, dalam Islam kan nggak ada tuh UMR. Iya, betul. Angkat aja. Tapi semuanya ditanggung negara. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya gini, negara tuh siap. Jadi kayak ada jaring nih. Jadi kita nih di atas bekerja kalau tiba-tiba ada ketidakmampuan jatuh masih ada yang nahan nih di bawah. Nah, karena ada negara. Gitu. Makanya kan namanya jaring pengaman sosial kan. Jadi pas jatuh nih kesehatan ada negara, pendidikan ada negara. Kemudian kalau kayak putus kerja gitu PHK, negara ngasih inilah subsidi. Minimal dapat zakat. Nah zakat tuh kan fakir miskin kan. Iya. Kalau sekarang ada gak negara yang kayak gitu? Nggak ada lah. Nggak ada. Bener nggak ada? Nggak ada negara yang menerapkan Islam. Oh iya karena itu hukum Islam ya. Kan. Itu kan hukum Islam. Hukum Islam ya. Tapi katanya negara yang paling sejahtera tuh Skandinavia. Skandinavia nggak ada buruh, nggak ada pabrik di sana. Jasa di sana ya. Jasa. Iya, cuma kan sejahtera gitu. Tapi hidupnya dari pajak kan, pajaknya kan besar sekali di sana. Sampai hampir setengah gaji kan, 40%. Iya. Makanya kan pas bule-bule pada pindah ke Indonesia kan pada senang kan, karena pajaknya cuma berapa persen ya, 12 ya, PPN 11% gitu ya. PPh-nya mungkin ya tergantung. Jadi ya karena tadi. Padahal saya kepikiran apa saya pindah aja ya ke sana ya gitu loh. Skandinavia ya. Ternyata bule-bule aja seneng ya ke sini ya ke Indonesia. Pada seneng di sini.
Kalau saya pindah ke sana kerja apa ya kira-kira ya? Angon kambing. Kan banyak domba. Banyak Bikin konten domba lagi ya. kan ya, Pak. Iya. Di Greenland. Di Greenland. Beku ya. Saya jual ini es kelapa muda di sana enak laku. Lagi. Kelapanya nggak perlu esnya nggak perlu beli. Ambil dari salju langsung ya. Salju. Tuh ngapain jualan orang bisa bikin Ya sendiri. kan nggak ada kelapa di sana. Nah itu yang lakunya es kelapa muda. Kelapanya berarti ya. Iya. Daun pisang katanya mahal di sana. Karena nggak ada pohonnya. Iya, berarti sana nggak ada pocong ya? Nggak ada. Ya enggak ada. Nggak ada pisang. Nggak ada. Pocong tuh kayaknya di Beku Indonesia dia. doang deh. Beku udah terekam. Di Indonesia aja juga ada 3 tempat yang ada pocong. Apa Di tuh? mana? Satu. Tanah Toraja. Enggak ada pocong tuh. Nggak ada pocong. Karena tidak Kan dia. ya makamnya di atas ini tebing. Dia jadi Susah. pocong susah turun dia. Susah turun nggak bisa naik. Lalu pagi kebakar dia. 2 di Bali. Kalau di Bali? Di Bali kan dibakar. Oh iya. Ya, Ngapain ada ngapain. pocong Ya. diambilin ini Iya, minyak bener. tanah dibakar. Iya. Tidak sesuai. Ya, Ya. sesuai. Tidak sesuai. Yang ketiga katanya di Papua nggak ada. Ya, kalau Karena kadang-kadang kan di beberapa suku di Papua itu kan ini apa namanya kanibal. Ada masih ada yang begitu. Iya. ya. masih ada yang kayak gitu ya. Ada pocong, kakak itu ada sosis loh, Ada Bapak, bagus sekali gitu. Itu langsung ambil panah mereka. Ya, nanti sampai nyanyi ini apa namanya nyanyi lagu. Sajojo bukan. Ya bukan. Bukan. Ini PMP Papua makan pocong. Ya, nah, lagu zaman dulu tuh iklan kan kayak iklan. Ya kan. Ya, tuh. Guyon. Iya. Enggak ada ya Papua pocong. Suanggi adanya. Suanggi. Sama apa? Hantu apa? Ini gunting-gunting celana. Bukan ini. Hantu siapa namanya? Sumarni. Iya, Siapa? Sumiati. Apaan lagi Ada tuh? di Jawa Timur. Hantu Sumiati. Sumiati. Iya nama hantunya tuh. Yang neror. Namanya Sumiati. Enggak tahu asal-usulnya ya. Enggak tahu. Hantu carilah nanti. Nanti cari. Di Google. Masa sih? Hantu Sumiati gitu Indonesia Timur itu. Apa itu? Itu dari Buton sampai Papua. Hantu Hantu Sumiati. Sumiati itu. Dicari. Makassar, Pak. Itu sampai Indonesia Timur. Urban legend, Pak. Iya. Setan Sumiati. Mm-mm. Makassar berakal dari kisah tragis seorang gadis perantau. Konon arwahnya gentayangan membalas dendam dengan muncul berbaju merah Ya. Iya. dan putih. Merah atau putih Oh. kepada supir atau penumpang angkot, Iya. terutama di kawasan hutan Karaenta, Sulawesi Selatan. Tapi itu sampai ke Fak sana ke Sorong, ke Biak. Apa sih ini? Ini hantu apa sih maksudnya? Ya enggak tahu saya belum Hantu pernah lihat. Sumiati lah. Nampakkan diri kayak si dia- manis jembatan Ancol Ya, gitu mungkin. kayaknya. Ya, kalau Ismail Jembatan itu kan di Ancol doang. Dia dikeliling Ini Indonesia. keliling Timur Indonesia dia. gitu ya. Tapi kan bedanya ini ya, Dia backpackeran kan. kayak ini kan kalau misalnya apa namanya? Kolorijo tau gak yang Ya, sempat Kolorijo. viral, Kolorijo. Urban Legend juga. Itu kan Urban Legend juga tuh. Ya. Kolorijo dia kan kasusnya ada gitu. Ya. Apa sih kasusnya? Ngambil Ya celana kalau dalam ya? hijau bukan. Iya, ini apa namanya? Perkosa ya? Perkosaan. kayaknya. Perkosaan ya? Itu mah hantu Perkosaan kan cabul. memperkosa gitu. Nah, ini Sumiati apa Nah, ini? enggak tahu tuh. Ya nakut-nakutin aja. Oh. Itu saya Indonesia Timur ya Ya, katanya. imajinasi aja sih. Ya, sampai ke Ada-ada Papua aja. Nugini, sampai ke Fiji, Wujud. Tonga, Vanuatu, Bukan burung. sampai ke ini sampai Ini yang ke burung. Kepulauan Palau itu sampai sana tuh ada hantu. mungkin ada ininya kali ya. Kenapa gitu kan gadis perantau nih, kisah Oh. tragis gadis perantau. Kisahnya apa? Transmigran nggak tahu. kali. Transmigran ya. Enggak dia ini Transmigran. kerja di Di jadi Pabrik, buruh. Buruh juga. Iya. Di Sumiati, si Iya, Sumiati ini. Sumiati. Terus dia UMR-nya kecil kan. meninggal. Dia meninggal karena ini busung lapar. Jadi arwah Iya. penasaran. Gitulah. Ini karena mungkin Sumiati itu efek dari kekejaman kapitalisme. Kapitalisme. Harusnya yang lebih pantas itu Marsinah kalau kayak gitu. Nah, dia pahlawan, Pak. Iya, Bukan kalau- hantu, Pak. Iya, maksudnya ini siapa Sumiati nih? Ya. Harusnya yang lebih. Toko fiktif. Iya betul, kan? betul, kayaknya. Iya. Kalau Marsinah kan dengan perjuangannya kan sampai ada lagunya tuh Marsinah. Oh, ada ya? Ada. Itu Dari kampung saya Marsinah. tuh. Marsinah Iya. itu. Kampung saya di Tapi memang Sidoarjo kan. gigih itu dia ya Beliau melawan meninggalnya di memperjuangkannya. ini iyalah.
pabriknya itu tenggelam sama lumpur lapindo. Oh iya. Iya. Oh di Porong itu ya. Di Porong. Sidoarjo. Udah ditenggelamkan oleh Allah. Insyaallah. Bertahun. Tapi kalau nggak salah itu pabriknya kan habis peristiwa itu tuh bangkrut, pabrik jam kan. Jam terus diakuisisi jadi pabrik miras ilegal. Ini fakta. Fakta. Katanya gitu, fakta. Itu tapi pas miras ilegal itu memang hampir semua elemen kaum muslimin sekabupaten itu menolak. Menolak, tapi bupati nggak bisa. Akhirnya keluar tuh lumpur. Nggak, ulama-ulama itu sampai ke provinsi. Ya. Enggak, ini setelah tenggelam. Sebelum Lapindo itu kisahnya gitu. Jadi sampai ke provinsi, pihak provinsi mengatakan ini yang backingannya itu di Jakarta. Oke. Akhirnya kemudian kiai-kiai di kampung saya di Sidoarjo itu kayak istighosah lah, kita doain bareng-bareng lah. Ini biar Allah nanti ini kita udah berusaha gitu. Kaum muslimin, elemen kaum muslimin semuanya, Pak. Semua ormas Islam waktu itu tuh mendemo pabrik itu. Enggak bisa tutup padahal ilegal dia. Akhirnya muncul lumpur lapindo. Tenggelam. Oh, berarti ada yang menghubungkan ya bahwa ini karena ada suatu kemaksiatan. Iya. Kemaksiatan. Jadi itu pabrik miras ilegal. Oh. Dan masyarakat udah miras ilegal pula ya. Masyarakatnya gimana? Masyarakat sebenarnya gerah juga. Karena kan orang keluar masuk miras itu. Itu daerah pabrik dulu. Emang nggak bagus sih kalau buat itu. Ya, kejam sih ya. Kejam. Siapa mananya nih yang kejamnya, yang mana nih? Marsinahnya. Apa yang bunuh Marsinah? Atau mirasnya tadi? Itu dua-duanya Pak, yang bunuh Marsinah juga kejam gitu kan, buruh lantang gitu kan. Bagus itu sebetulnya. Emang era-era saya kecil kan, kampung saya Sidoarjo itu mulai era akhir Orde Baru tuh, era industrialisasi itu. Industrialisasi itu memang ya kita kan nenek saya tuh punya bikin kos-kosan gitu untuk karyawan tuh. Awal-awal juga kita tuh banyak karyawan yang ngekos di situ. Yang ngekos. Kan daerah sepanjang Sidoarjo tuh ya, dari akhir Orde Baru ya. Akhir Orde Baru tahun 90-an itu mulai dari Waru itu kan paling utara ya. Dari paling utara sampai ke Porong itu banyak tuh pabrik itu, banyak muncul di sepanjang jalan arteri itu. Banyak itu, dan ya ini buruhnya tuh kebanyakan perempuan. Dan rata-rata masih di bawah umur waktu itu. Ya umur di bawah 20-an tahun lah, lulus SMA. Lebih murah kali ya. Nah itu kenapa ya? Kenapa maksudnya buruh tuh kebanyakan pekerja pabrik ya? Itu kebanyakan perempuan gitu. Iya. Harus kan yang wajib mencari nafkah kan laki-laki. Iya. Kemungkinan sih karena tadi supaya tidak terlalu melawan. Kalau UMR-nya kecil. Sama mungkin perempuan lebih terampil kali tangannya ya. Iya. Enggak juga dong, laki-laki terampil nih, saya terampil. Fokus ya. Iya. Perempuan kasihan karena mereka kan seharusnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk tapi dipaksa menjadi tulang punggung oleh kapitalisme. Benar. Sokrates datang. Jam 2 kurang 15 menit. Iya. Tapi dipaksakan menjadi tulang punggung. Iya. Untung bukan tulang kaki gitu ya, diinjek-injek ntar. Kasihan. Nginjek-injek kalau tulang kaki, bukan diinjek-injek. Menginjak. Ya. Tapi kan bro aman ya ngobrol jam segini ya. Maksudnya aman. Tadi kan kemarin kan pulang karena disuruh belanja. Sekarang ya ini kan soalnya besok tanggal merah ya. Oh, atau istri lagi pulang ke mertua? Ya ada lah, masih ada. Masih ada. Tapi aman nanti. Aman. Alasannya ini nyengkuk mahasiswa yang alasannya ya bimbingan. Bimbingan apa sampai jam segini? Ya bimbingan rohani jam segini ya. Tapi emang seru, kalau seru yang seru tuh ngobrol sama Pak Urwah tuh memang kayak gitu. Ya catat jadi bahas skripsi nanti. Ente. Beda Pak, skripsinya beda. Skripsi tema apa sih? Temanya tentang pengaruh halal pada penjualan di Indonesia gitu. Bukannya ini proses penggemukan lele menggunakan inseminasi buatan di era Ratu Victoria Inggris gitu. Jadi itu di sejarah tapi sejarah peternakan. Peternakan tapi di Inggris ya. Itu tapi di Inggris ada lele ya? Itu mah bukan ada Walsh catfish yang gede banget gitu ya. Catfish. Jadi enggak bisa dimakan. Emang bisa dimakan itu, Pak? Enggak bisa lah. Itu kalau di pepes enak banget itu gede, itu bisa berapa potong. Itu udah bisa nih semana itu. Ya segitu.
Ada satu daun pisang tuh. Ya, Ya Allah. Walrus catfish kan yang gede banget itu. Aduh. Lele Dumbo aja Kebayang. enak. Lele Dumbo iya. Ini aja apa namanya? Ini yang lele yang jadi penyanyi. Lela bukan. Ubur-ubur. Bukan. Ubur-ubur kan lele. Patin Cynthia Lubis. Kok lele sih? Patin kan? Patin Oh, Patin kan saudaranya lele. Patin. Itu termasuk keluarga Lele. Keluarga lele dia berkumis. Ya. Jadi Tapi bukan patin Cynthia Lubis ya, bukan. Ya ikan patin aja kan. iya patinnya ya. Iya patin itu patin mekong yang segede kampung itu. Segede kampung. Ya patin mekong terus patin Genghis Khan. Ada katanya di akuarium. Ente lihat di ini nih, taman mini lah. Ya, di situ Ya, ada. di air tawar, dunia air tawar tuh. Dunia air tawar. Iya. Saya kalau kesana ke Keong Mas aja Pak udah. Nah, sebelahnya tuh sebelumnya. Keong Mas mah. Sebelumnya ya. Iya. Sebelum Dunia air Sebelumnya. tawar yang ini ada. Ada ikan piranha. Iya. itu mah bawal sebenarnya. Piranha. Bawal. Ada ikan ini. Ikan apa? Yang mahal teh? Arwana. Tahu nggak arwana yang paling mahal, arwana yang paling mahal itu? Yang dia bisa pakai laptop. Iya, jadi host. Kembali ke laptop. Itu paling mahal itu. Tukul Arwana. Ya. Kenapa namanya Arwana ya? Ah, Berkumis gitu. Tanyain lagi. Nyambung lagi. Jadi apa kesimpulannya nih, Apa Mas Jovan? kesimpulannya dah? Belum dapat lah kesimpulannya mah. Lah, tadi kan dibahas Tentang buruh. ini, tentang buruh. Kita udah ngobrolin tentang buruh, revolusi industri. Ya. Revolusi industri. Ini dua-duanya nih nggak bisa kita nggak bisa menjadi apa sih ibaratnya tulang punggung, acuan atau apa sih buat kita gitu, buat Jadi nggak bisa jadi pegangan nih. Jadi masalah buruh tuh. Masalah buruh atau Masalah ya, buruh itu kan lahir dari kapitalisme. Nah, kenapa? Kemudian Karena masih dilawan pakai oleh sosialisme. Yes. Walaupun sosialisme tidak jadi solusi. Solusi asasnya ya dengan Islam. dengan kan? Islam. Karena malah jadi pertentangan kan. Iya. Nah, padahal Islam itu malah Iya. dia mengatur yang menguntungkan untuk pemodal dan juga untuk pekerja. Kalau di kapitalisme dilawan sama sosialisme malah bentrok terus jadinya. Kalau kapitalis kan ini apa? Pengusahanya yang diutamakan. Kalau sosialisme buruhnya yang diutamakan. Yang pengusahanya diberatkan jadinya. Oke. Nah, kalau Islam ya di tengah-tengahnya yaitu akad itu. Akadnya. Dengan adanya akad kan jadi sama-sama enak nih. Iya, dua-duanya ridho ya. Iya, pengusaha ridho, pekerja juga ridho. Dan tidak ada kekhawatiran masalah kebutuhan pokok. Tidak terpenuhi. Itu sih memang yang sekarang tuh ya. Kebutuhan pokok itu, Pak. Iyalah. Gaji mau segede mau sekecil apapun asalkan kebutuhan terjamin. Iya, kalau sekecil apapun asal kebutuhannya terjamin, tenang aja gitu hidup. Itu kayak guru-guru di kampung itu juga pokoknya terjamin sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, tapi nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Ada tuh baru denger katanya di zaman Islam itu guru tuh nggak digaji. Nggak digaji oleh negara, Pak. Enggak dong, katanya kan serius ini ada info baru tuh. Ada dapat info baru. Yang Anda tahu itu apa namanya di gajinya justru mahal gitu. Itu zamannya Sayyidina Umar, Pak. Di zaman kalau itu bahkan di zaman puncaknya, di zaman puncaknya itu Abbasiyah itu konon katanya guru nggak digaji. Tapi terpenuhi. Ada mekanismenya unik gitu. Itu jadi nggak masalah nggak digaji jadinya kan. Oh iya bener. Katanya gitu. Sama kayak ini kan belum masuk sih, belum masuk. Tapi ini kita bahasain dulu nomor malam ini. Iya. Ini sebentar lagi itu tuh Kang siapa tadi? Karim. Ya. Ada yang mau datang lagi. Udah mondar-mandir habis ini mukul kentongan ya. Udah jam 3 berarti ya? Iya. Jam 2 ya. Jam 2. Ntar kita lanjut lagi nih. Siap. Ini seru banget nih tentang Islamnya. Kang Bro juga kasihan tadi kan abisan kasih resep kopi tadi. Dia udah nahan miring-miring dari tadi. Nanti tanya terus. Dicoba tuh Pak resep kopi. Siap nanti dicoba. 1 jam sebelum main catur. Iya dong. Bang Ruah. Nanti insyaallah lanjut ketemu di insyaallah. kampus.